Kita mau ngomong apa? Terserah, bebas. Kita mau ngomongin tentang all about Mihanovici. Ya, di salah satu Karena aku bos, jadi aku berhak bertanya ya Pak. ya. Berhak bertanya. Jadi Mihanovici itu apa sih sebenarnya? Ini untuk orang awam dulu. Jadi Mihanovici itu apa sebenarnya? Mihanovici itu bagian dari gimno. Jadi kalau spesiesnya Dinokalisium. Lebih lengkap lagi Dinokalisium Mihanovici. Aku pengen ngerti, Mas Alif sih. Seneng Miha karena apa? Miha itu unik ya, sama misalnya kalau dibandingin sama Lopo yang gak berduri itu, Lopo, Asterias, Miha itu keunikannya warnanya lebih variatif untuk saat ini ya. Kita nggak memungkiri yang lain juga nanti bisa ya, misalnya kalau Asterias itu warna lebih cantik dari Miha, kita nggak tahu ya kedepannya kayak apa, tapi untuk sekarang itu Miha itu warnanya lebih variatif, lebih banyak daripada jenis kaktus yang lain. Itu salah satunya. Kenapa aku suka sama Miha itu? Setuju. Kalau Pak Andri? Oh, setuju. Saya sih setuju dengan Mas Alif. Memang sejak dulu, Masa teko Surabaya yang pengen ngomong setuju Pak. sejak dulu, kira-kira 6 tahun yang lalu, kaktus di Indonesia berkembang makin besar melalui Mihanovici, bukan jenis yang lain. Dulu banyak orang beranggapan bahwa Mihanovici itu kaktus ibu-ibu. Oh, ini belaku, ini sumpah ini belaku. Kaktus ibu-ibu yang harganya 25.000. Oke, aku bakal ngomong. Lek aku musuh ibu iya Pak. Nah, tapi seiring dengan waktu, Mihanovici yang dulunya tidak dihargai, bahkan di desa-desa, petani-petani kecil di daerah-daerah pelosok, itu akhirnya juga banyak dari berbagai, terutama pusatnya itu di Yogyakarta memang. Nah, iya, betul, Yogyakarta pusatnya. bukan Iya, iya. bukan di Jawa Timur yang kemarin aku sumuk itu Pak. Wah, jadi petani kecil di Jogja banyak yang akhirnya diuntungkan dengan Mihanovici yang semula nggak dihargai. Ya, syukurlah kalau kaktus ini makin besar, makin banyak diminati, bahkan kaktus-kaktus impor pun sudah mulai bisa diterima di Indonesia. Ada nggak sih Miha ini gennya kuat, kalau misalnya dikawin dengan ini nanti hasilnya akan begini? Ada nggak sih teori-teori seperti itu? Ada nggak? Semua saat ini ya, kaktus di Indonesia itu masih dalam taraf belajar. Banyak teori yang kita dapat pun, kita praktekkan pun juga nggak sepenuhnya benar. Tapi satu hal yang perlu kita teruskan yaitu kita selalu mencoba. Teknik-teknik polinasi pun juga harus kita jelas-jelas mengerti. Karena apa? Sebenarnya Mihanovici itu ibarat itu seperti permata. Permata. Jauh lebih besar daripada permata. Karena Mihanovici bisa beranak, bisa mengeluarkan hibrid baru. Bahkan permata pun nggak bisa. Mas Alif, sesuk lek rabi, Mas kawinnya Mihanovici wae. Nah, iya, silang yang Jauh lebih besar dari permata. Kalau Mas Alif salah satu ini ya yang dia
di Jogja Ya. giat mengawinkan. Ya. Selama ini aku delok ada beberapa punya Mas Alim itu sing wow. Rasio keberhasilan, bukan keberhasilan ya, antara sing apik karo sing elek ini 1 banding berapa biasanya? Nah, ini sangat sulit ya ditebak. Misalnya Mas Dwi juga pernah ke tempat saya. Itu saya nyilangin starter, starter. Itu yang VAR itu kemungkinan ada 90%. Ya Mas Dwi ya. Dia lihat ada satu tray itu saya silangin sama starter, starter. VAR-nya itu bisa 90%, tapi tidak selamanya seperti itu. Kadang ada yang 20% VAR sama 50% VAR, jadi nggak mesti. Apa yang mempengaruhi? Untuk mencari sesuatu yang bagus itu ya, kalau hybrid kan nggak bisa indukan starter, starter itu belum tentu jadi starter ya. Di sini harus ditekankan Masa anak haram? nanti dijelasin sama Pak Andre ya. Iya Jal. Aku juga nggak tahu, kayak Daydream, Daydream kan belum tentu Daydream hasilnya ya. Teman-teman kita udah tahu itu. Karena memang sangat sulit untuk ngasilin hybrid yang karena berkualitas. ini ya, Daydream itu turunan sudah ya. Nah mungkin ada gen nenek Ya. moyangnya yang ikut, jadi agak susah ya. Rata-rata kan Bimo sekarang udah hybrid, udah silangan sejak dulu, kita nggak tahu seperti apa hasilnya. Nah, tapi ini masih ini loh, masih saintis loh, maksudnya orang mistis loh ini. Ini memang kayak gitu. Jadi Bimo itu memang tanaman yang unik. Kalau teman-teman ngikutin IG saya dari 2017 itu yang kemarin juara 3, Bimo yang juara 3 kemarin itu enggak sebagus itu. Dia varnya enggak rata, performnya itu enggak jelas, terus tulang-tulangnya belum kelihatan. Tapi sekarang teman-teman nanti bisa lihat kayak seperti apa hasilnya. Di konteks nanti teman-teman bisa lihat hasilnya bisa seperti itu. Jadi mutasi antara Itu yang sempat jadi polemik kemarin ya. nah Antara ini LB atau Miha. nah betul ya, itu yang nanti kita bahas ya. Ya sekarang aja. Jadi gini, mutasi dalam Bimo itu masih panjang. Jadi tim 2 cm ke 5 cm itu masih bisa mutasi. Jadi kalau teman-teman beli kaktus itu yang bagus pun waktu ukuran kecil bagus, dewasa belum tentu bagus. Seperti itu ya betul. Ini enggak sih Pengalaman saya ya dalam pengaruh nggak? Sorry, ojo pamer sih. Pengaruh ya? Pengaruh nggak sih intensitas cahaya, terus arah datangnya cahaya ke varigata itu pengaruh nggak? kalau aku nggak tahu ya Pak gitu ya. Kalau secara ilmu pencahayaan apa-apa aku nggak tahu, karena walaupun yang misalnya half moon itu area yang full star kuning gitu, dipanasin apapun ya tetap kayak gitu loh. Yang pengalaman saya, jadi aku nggak tahu hal-hal semacam itu ngaruh nggak di varigata. Kalau saya nggak ada pengaruh. Soalnya ada beberapa temen yang pernah ngobrol sama saya, misalnya nih di sisi sebelah sini itu varigata dan hijaunya seimbang, di sisi yang sebelah sini ada ngeblok varigata 2 rib gitu kan. Nah, yang ngeblok ini diarahkan ke matahari, nanti lama-lama hijaunya di rib yang baru muncul di titik tumbuhnya lama-lama akan muncul hijau. Bener nggak sih? Setahu saya, kalau katakanlah 2 rib yang warna varigata ya, blok varigata, kalau yang sisi sininya hijau dan varigatanya rata, matahari itu harus dari depan. Dari depannya berarti sisi yang ada hijaunya. Oh, yang ada hijaunya malah. Nah, supaya yang hijau ini kalau kena matahari
akhirnya yang blok ini kena hijau. Jadi Oh, didorong dengan sinar. Tapi itu untuk beberapa itu case-case tertentu ya? ya beberapa variegata yang katakanlah memang dominan Iya. coraknya itu yang seperti itu ya. Iya. Tapi kalau Kansnya mungkin 20-80 ya? Ya. 80-nya keberuntungan. ya, tapi bisa dibikin 20 itu sebagai jadi 100. Oh, iya, 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 iya. Aku mau nanya nih sama Pak Andre sama Mas Putra juga. Misalnya nih ada Miha 10 rit, yang 8 rit itu udah variegata, yang 2 rit masih hijau, tapi di atasnya nongol variegata street gitu. Nah, kasus yang pernah saya temui itu lama-kelamaan dia variegatanya akan nyebar ke bawah. Tapi kalau variegatanya itu dari bawah, apakah itu bisa naik ke atas? Soalnya saya belum pernah nemuin variegata yang dari bawah itu nyebar ke atas. Tapi kalau yang dari atas turun ke bawah. Jadi variegata ada di bawah, lalu yang atas ngeblok. Ngeblok. Suatu saat seiring besarnya Miha ini, suatu saat akan dipupusnya itu akan muncul yang variegata yang bercorak Oh, jadi tetap ada potensi kemungkinan nanti kembali gitu. ada. Tapi seiring dengan waktu itu pula bisa jadi ke atasnya malah ngeblok terus. Ke atasnya malah ngeblok terus. Bisa, karena ada ada gen yang loncat. Iya, iya. Tapi faktor pencahayaan tadi maksudnya salah satu Bisa. hal yang paling berpengaruh juga ya. Pengaruh itu untuk mengarahkan supaya rata ya variegatanya. Tapi kalau untuk seedling dengan pencahayaan, saya rasa nggak ada kaitannya. Kaitannya. Tapi yang pasti yang namanya seedling orok kecil itu nggak boleh dijemur. Sebaiknya di bawah meja atau di mana cahayanya hanya sekedar tampiah saja. Baik. Kenapa? Karena kalau begitu itu variegata terbakar dia. Karena panas. Masih rentan, masih rentan. Masih rentan kan? Nah, kalau ngomongin mutasi warna nih, mutasi. Kalau dari potelan kan mungkin dia udah apa ya, lebih jelas gitu riwayatnya. Maksudnya warnanya itu udah oh ya kayak gini gitu formnya. Nah, kalau dari seedling itu kan potensi untuk bermutasi itu masih besar sekali, berarti Ya. masih sampai 80%. Ya. Nah, itu potensi untuk berubah warna itu kira-kira biasanya sampai ukuran berapa senti kalau dari seedling itu? Minimal 5 cm. Minimal 5 cm. Baru Jadi stabil. selepas 5 cm baru bisa dikatakan stabil warnanya. Selama belum 5 cm nggak akan bisa dikatakan stabil. Jadi kalau 5 cm masih was-was ya. Ya, pasti itu. Ukurannya hati ya. Betul ya. Iya, harus 5 cm. Ini yang agak sensitif sih bahasan ini. Sebenarnya untuk penamaan itu gimana sih? Apakah maksudnya setiap orang yang syarat untuk mematenkan nama, apakah setiap orang yang berhasil membuat hybrid sendiri itu bisa semerta-merta langsung tak dimiliki gitu? Sebenarnya sih sah-sah saja. Sah-sah saja. Contohnya yang saya pernah temui di Thailand, dia nursery besar, religion-nya juga. Dia punya hibrid-hibrid itu dia belum kasih nama yang baru. Tapi kalau contohnya kayak sepia, pink diamond itu dari dia. Nama pun juga dari dia. Tapi kalau hibrid baru, dia belum kasih nama. Saya tanya, berapa ini? Not for sale. Ini belum boleh keluar dari Thailand. Ingat, ini belum boleh keluar dari Thailand. Kenapa? Jenis yang ini harus diperbanyak anak-anak Thailand dulu.
Setelah itu dia akan memberikan nama supaya apa? Supaya mempermudah penjualan jenis yang itu. Itu hebatnya Thailand. Betul. Jadi anu dulu ya, kita dulu sengaja nggak dikasih nama dulu, padahal itu jelas-jelas hybrid baru ya. Iya. Anak-anaknya pun akan identik seperti itu. Nah, tadi itu maksudnya gini Pak, ada syarat nggak sih misalnya kita membuat kita mengklaim bahwa itu hybrid baru atau ngasih nama lah minimal. Begini, kalau di Indonesia kita ini masih tergolong baru. Tapi kalau melihat kiblat dari Thailand, silahkan kasih nama. Asal tahu jelas bibit silangan dari jenis ini dan jenis apa. Harus diterapkan di situ. Kasih nama, nggak ada masalah. Dan turunannya harus identik ya. Harus identik. Jadi yang terpenting adalah turunannya itu harus identik. Jadi stabil ya Pak. Stabil dan lumayan banyak. Apa ya jumlahnya? Jumlahnya. Oh, Hasil oke. dari silangan itu tadi lumayan banyak. Monggo, silakan kasih nama. Kalau contohnya punya saya itu gimana Pak? Apakah nunggu anak-anaknya juga banyak ini baru dikasih nama atau gimana? Atau nunggu F1 biasanya kan F1 ya? Sebenarnya ini sudah F1. Udah F1 maksudnya? Iya. Tapi kalau mau diberi nama, silakan. Kan ini LVX Starfire. Ya. LVX Starfire dan sekian. Sebenarnya yang menilang LVX Starfire itu banyak. Ya betul. Ya. Oh, di Indonesia ada lumayan. Monggo silakan dinego sama mereka. Mau dikasih nama apa? Jadikan satu nama yang identik, yang benar-benar paten. Gak masalah. Oh iya. Ya. Tapi gini Pak, kalau misalnya sama teman-teman yang lain ya, misalnya Mas Andi kan nyilangin ya, tapi hasilnya nggak sama gimana Pak? Hasilnya nggak sama seperti yang punya saya gimana? Jadi nasibnya elek. Ini gimana? Ya, ini masalah. Ya. Di sini itu yang hilang itu memang banyak. Nah, tetapi ya. yang cukup ternama, teman-teman yang punya nama, Ya, betul. itu tidak banyak. Betul Pak, betul sekali. Sebaiknya Mas Alif atau teman-teman yang lain membicarakan dengan yang penghilang itu sendiri. Berbicara iya. bertiga, berempat, ayo silakan kasih nama yang itu. Supaya apa? Pemasaran pun juga mudah. Orang mau bohongnya juga nggak bisa. Betul Pak, betul. Setuju sama yang itu. Karena banyak penipuan ID ya Pak ya. Nah, Apalagi itu ukuran tadi. kecil di bawah 5 cm itu banyak penipuan ID. Ada sebagian orang tuh yang percaya kalau indukan ninja yang grafting itu nanti tidak akan menghasilkan anak-anak yang sebagus ninja yang non grafting, sekalipun itu enggak dari biji. Maksudnya biji dari ninja yang grafting itu nggak akan berkualitas sebagus dengan ninja yang non grafting. Dalam artian pattern dan formnya, apakah itu tuh benar atau sesat? Sebenarnya intinya kalau kita kembali lagi, kita lihat liha yang on-road dengan yang grafting. Ya. Kami jajarkan, kami lihat perhatikan dari duri, dari bodi, lalu pupus, daun pupusnya, ya, awal keluarnya itu sebenarnya memang berubah, Kasih ya Pak. mutasi, berubah. Kalau kamu graftingnya pakai duri yang besar, duri yang atas ini pasti akan membesar.
Jadi tetap pengaruh. Berpengaruh. Apalagi kalau kamu koordinasi anaknya dari keluar sama keluar, itu akan berubah semua. Contohnya Yellow Tiger. Kenapa Yellow Tiger yang lama dulunya panjang? Dan kenapa ada Yellow Tiger yang dulunya pendek? Sebenarnya itu sama-sama Yellow Tiger. Nah, kenapa Pak sekarang? Ya karena blasting itu tadi. Sing asli berarti sing durinya panjang. Pendek malah. Sebenarnya kalau aku ngomong duri pendek itu yang asli. Oh, Yang panjang itu hasil dari buah. hasil keselingkuhan ya Pak. Iya. Beberapa penggemar Miha itu gila gitu loh. Jadi di saat mereka menemukan sesuatu yang baru gitu dan dirasa itu sulit didapat, nekat akhirnya. Tapi Indonesia kalau banyak orang nekat itu semakin asik. Jadi menurutku untuk penyemangat petani-petani ini ya gitu. Kita belajar banyak dari bertani sendiri itu, hasilnya dari Miha itu ya lumayan, maksudnya apa ya, kayak ada quote-nya gitu loh. Miha itu memang banyak kejutan, soalnya kita nyilangin apa sama apa jadinya kayak gimana itu kita mungkin hasilnya pun nggak pernah kebayang gitu loh. Daripada kita banyak impor kok tekan gini regane pada karo sing dijualin ngono ya. Ya. Betul sekali. Terus closing statement aja Pak. Buat teman-teman se-Indonesia live loh Pak. Teman-teman se-Indonesia, kaktus lover, Miha lover khususnya, jangan pernah menyerah dengan Miha. Miha melebihi daripada permata. Nah. Permata tidak bisa beranak, permata tidak bisa disilang, tapi Miha bisa. Anaknya kadang-kadang mengejutkan lagi. Dan jenis-jenis baru akan selalu muncul di Miha Nishiki Varigata ini. Tidak akan ada matinya. Jadi jangan ragu, teruskan. Asalip sekarang. Dan teman-teman yang baru mulai ya, yang baru mulai belajar kaktus, yang baru mulai pelihara kaktus, itu teman-teman sebetulnya sekarang mudah ya, bisa di grup ya, grup apa Pak Andre? Grup Indonesian Kaktus. Indonesian Kaktus ya, di Facebook, bisa di YouTube banyak, di IG, di situ banyak tutorial. Jadi sekarang itu serba mudah ya Pak Andre ya, daripada tahun-tahun 2016-17 ya, cari info susah banget kan. Betul. Jadi teman-teman sekarang dipermudah, jadi tetap buat yang pemula itu jangan takut dan jangan berhenti karena semua itu butuh proses ya. Kaktus mati itu biasa teman-teman. Di biasa ya, awal-awal biasa saya waktu berdiri menanam kaktus itu saya beli indukan 4. Mas ada sih. Biasa itu ngomong di depan temen. Begitu nengok nangis yakin. Maksudnya Yakin kalau situ nangis loh. Pernah indukan 4 juta beli di awal-awal itu tahun-tahun pertama melihara kaktus 4 juta mati pernah, yang 2 juta mati juga pernah. Jadi kalau mau sungguh-sungguh teman-teman suka kaktus itu jangan berhenti di situ, pasti nanti ada jalan, nanti di situ tuh teman-teman bisa belajar ya, bisa belajar bagaimana merawat kaktus yang baik dan benar ya. Jadi intinya dari saya tetap semangat dan sabar. Itu dari saya. Kalau aku buat teman-teman semuanya yang mungkin baru kenal kaktus atau beruntunglah kalian yang jatuh cinta sama Miha, karena Miha ini salah satu jenis kaktus yang dia itu pengembang biakannya itu mudah dibandingkan dengan jenis kaktus yang lainnya. Itu sih.
Mas Han sendiri apa? Kalau saya ya, memajukan kaktus Indonesia, terutama Mihanovici, itu harus bareng-bareng. Jadi kita harus gotong royong. Salah satunya dengan event seperti ini, ya kita juga butuh support. Jadi event ini adalah salah satu cara untuk memasyarakatkan kaktus, memotivasi petani-petani, dan yang penting jenenge gotong royong itu durukun gitu. Jadi iya, rekaman ya, rekaman. Jadi untuk kemajuan kaktus Indonesia itu pelakunya pertama harus rukun, harus bisa maju bareng, bisa jalan bareng-bareng. Jadi kalau selama ini, sorry to say, urung iso apa-apa mengribut tok di sini. Jadi ya itulah intinya, kalau mau memperbesar kaktus Indonesia itu memang harus, itu jadi tanggung jawab kita bersama, dan memang harus gotong royong sih kita. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih teman-teman semuanya.